Hai, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan semua baik. Amin. Wah, kita sehat karena siapa adik-adik? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu sayang pada kita. Semua dulu anak-anak bilang, Tuhan Yesus sayang padaku. Yuk, 2, 3 ya. Tuhan Yesus sayang padaku dan padamu juga. Yeay, adik-adik, Tuhan Yesus selalu sayang kepada kita semua. Adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami semakin mengenal Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Bang Christian mau bawa judul firman Tuhannya adalah Tuhan Yesus hartaku yang sangat berharga. Tuhan Yesus hartaku yang sangat berharga. Adik-adik, Tuhan Yesus jauh lebih mahal dari banyak mobil. Tuhan Yesus jauh lebih mahal dari banyak uang. Adik-adik, Bang Christian punya anak namanya Agape. Agape itu senang bermain di salah satu mall di kota Bandung namanya Festival Mall Citylink atau seringkali disingkat Failing. Adik-adik pernah ke sana? Nah, yang tinggal di kota Bandung pasti pernah ke sana. Adik-adik, Agape kami berikan jadwal untuk pergi ke Festival Mall Citylink itu 3 bulan sekali. Wah, kalau seminggu sekali nanti uang bapaknya habis. Nggak ada lagi nanti untuk pelayanan. Nah, adik-adik, kami memberikan waktu buat anak-anak kami Agape supaya dia boleh menikmati sukacita di Festival Mall Citylink. Karena apa? Di sana ada wahana permainan, ada motor-motoran, ada mobil-mobilan, ada mandi bola, ada perosotan, ada sepeda, ada lompat-lompat. Nah, adik-adik, dia senang sekali ke sana. Satu kali adik-adik, kami ajak dia ke sana. Setelah kami sampai di sana, dia senang sekali. Kami bayar tiketnya, kemudian dia langsung main mandi bola, kemudian main sepeda, main motor-motoran, kemudian main mobil-mobilan yang sangat bagus. Wah, dia senang sekali. Tapi adik-adik, mamanya Agape tidak suka berlama-lama di tempat seperti itu. Setengah jam sudah bosan, 30 menit udah bosan. Nah, maka setelah 30 menit mamanya langsung bilang kepada Agape, Agape, udah mainnya ya, yuk kita pulang. Atau kita pergi belanja ke tempat lain. Aku bosan di sini. Wah, menurut adik-adik apakah Agape mau nggak? Pasti dia tidak mau. Karena apa? Karena dia merasa bahwa tempat itu berharga sekali bagi dia. Dia ingin berlama-lama di tempat itu supaya dia boleh menikmati segala permainan yang ada di tempat itu. Adik-adik, minggu lalu Bang Christian sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa. Dalam ceritanya Bang Christian itu, orang Majus datang menyembah Bayi Yesus yang adalah Raja di atas segala raja itu. Ketika mereka sampai bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, apa persembahannya adik-adik? Betul, emas yang pertama. Yang kedua apa? Kemenyan. Kemudian yang ketiga apa? Mur. Wah, benar, anak-anak semua pintar. Nah, setelah mereka mempersembahkan semua itu adik-adik, menurut adik-adik mereka langsung pulang atau tidak? Betul, dia tidak pulang. Mereka tidak langsung pulang karena apa? Karena mereka ingin menikmati terus bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saya baca ayatnya buat adik-adik ya.
mereka terus di sana bahkan sampai mereka menginap adik-adik. Nah, di sini dikatakan ya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka menyembah Tuhan Yesus sebagai Raja. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, adik-adik, karena diperingatkan dalam mimpi. Berarti adik-adik, kalau dikatakan diperingatkan dalam mimpi, berarti mereka langsung pulang atau bagaimana adik-adik? Tidak langsung pulang. Mereka bahkan sampai menginap. Karena menginap, mereka tertidur. Rupanya mereka berlama-lama bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak ingin dong langsung bilang, sudahlah Tuhan, aku udah percaya sama Tuhan Yesus, aku mau jauh dari Tuhan Yesus. Tidak kan adik-adik? Kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita pergi kemana? Ke sekolah minggu. Kita pergi ke sekolah minggu, kemudian kita pergi ke Sabtu Gembira, kita pergi ke Pondok Gembira, kita memuji Tuhan di sekolah, kita memuji Tuhan di rumah. Karena apa? Karena adik-adik ingin dekat selalu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah harta yang sangat berharga. Itu sebabnya kita mau terus bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga terus ingin bersama dengan adik-adik. Ada ayat firman Tuhan bilang seperti ini. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada gerakannya adik-adik. Nah, gerakannya begini. Tangannya dibuat begini di sini, 5 jari. Ibu jarinya menghadap ke dada adik-adik. Nah, Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Ibrani 13 ayat 5b. Jadi ini janjinya Allah, janjinya Tuhan Yesus buat adik-adik. Ketika adik-adik percaya Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik. Firman Tuhan bilang seperti itu di dalam Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 bilang seperti ini. Saya buka ya buat kita semua ya. Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Injil keselamatan itu Tuhan Yesus yang sudah mati dan yang sudah bangkit menyelamatkan kita. Di dalam Dia kamu juga, di dalam Tuhan Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, ketika Kristen percaya, ketika adik-adik percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Artinya dimeteraikan adik-adik, Tuhan Yesus membuat dirinya dalam bentuk roh yang tidak bisa kelihatan ada di dalam hati kita. Roh Kudus atau Tuhan Yesus yang tidak kelihatan itu tinggal di dalam hidup kita, menolong kita senantiasa. Tidak akan membiarkan kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan menjagai kita, Dia akan berbicara kepada kita dari hati kita, dari firman Tuhan yang sudah biasa kita dengarkan. Jadi ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus tinggal di dalam hati adik-adik sampai selama-lamanya. Dia terus bersama dengan adik-adik dan juga Bang Kristian. Dan Tuhan Yesuslah harta kita yang paling berharga dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus
bisa memberikan kita kepintaran. Adik-adik, ada yang mau jadi pintar? Bagus. Adik-adik, Tuhan Yesus juga bisa memberikan kepada kita berkat-berkatnya, kebutuhan-kebutuhan kita. Karena ingat, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang peduli. Adik-adik, waktu itu katanya begini, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Jadi adik-adik, orang-orang Majus terus bersama dengan Tuhan Yesus, ingin menikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sekarang bagaimana ingin menikmati bersama dengan Tuhan Yesus? Terus rajin sekolah minggu, rajin beribadah, bukan buru-buru langsung pulang, pengen langsung pulang, tidak. Kita beribadah, bisa beribadah bersama dengan orang tua di rumah, ya. Jadi bisa dengar firman Tuhan Yesus, senang dengan dengar firman Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita sayang pada Tuhan Yesus, karena kita tahu Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga buat hidup kita. Dan kemudian begini, supaya jangan kembali kepada Herodes. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Rupanya adik-adik, orang-orang Majus itu baik sekali hatinya, tulus sekali hatinya. Ketika Raja Herodes bilang seperti ini kepada orang-orang Majus itu, dia bilang begini, kalau kamu sudah menemukan nanti raja orang Yahudi itu, raja orang Israel itu, atau bayi Yesus itu, kamu langsung segera kabari ke saya supaya saya datang menyembah bayi itu. Adik-adik, mereka memiliki hati yang tulus. Ya, baik raja. Mereka tidak pikir macam-macam. Mereka punya hati yang baik. Adik-adik punya hati yang baik enggak? Wah, puji Tuhan. Adik-adik pasti punya hati yang baik. Karena apa? Karena dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan Yesus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hati kita menjadi hati yang baik, hati yang terus diperbaharui oleh Tuhan Yesus setiap hari, oleh firman Tuhan setiap hari. Mereka tulus. Rupanya mereka ingin memberitahukan, yuk kita nanti beritahukan besok aja ya kepada Raja Herodes, karena kan kita udah capek jalan dari Yerusalem sampai ke Bethlehem ini, udah capek kita jalannya, kita sudah capek dalam perjalanan sebelumnya, kita istirahat. Mereka istirahat di situ dan mereka ingin memberitahukan kepada Raja Herodes bahwa mereka sudah bertemu bayi Yesus yang adalah raja itu. Tapi Tuhan kita memperingatkan orang-orang Majus ini lewat mimpi. Pada saat mereka bermimpi, Tuhan bilang, jangan kembali kepada Herodes, karena nanti ada bahaya yang menimpa bayi ini. Maka mereka tidak kembali kepada Herodes. Mereka kembali melalui jalan lain ke kampung mereka. Dan mereka sangat bersuka cita. Adik-adik, apa yang terjadi ketika mereka tidak kembali kepada Herodes? Rupanya Tuhan membuat yang pertama terjadi adalah Tuhan juga ngomong lewat mimpi kepada Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria juga ada dalam bahaya rupanya. Makanya mereka diperingatkan oleh Tuhan lewat mimpi. Bukan hanya orang-orang Majus yang diperingatkan oleh Tuhan, tapi Yusuf dan juga Maria juga diperingatkan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah kita. Dan mereka akhirnya pergi ke daerah Mesir melarikan diri supaya bayi itu tidak dibunuh oleh Raja Herodes. Adik-adik, rupanya dosa itu sangat berbahaya. Sangat berbahayanya bagaimana? Dosa itu merusak apa? Merusak diri kita. Akhirnya kita penuh dengan kemarahan. Itu merusak diri loh adik-adik. Kemudian setelah kita marah, itu juga merusak hubungan kita dengan orang lain. Lihat nih, Raja Herodes akhirnya seperti memiliki kemarahan kepada orang-orang Majus,
kemudian pasti memiliki kemarahan kepada bayi Yesus. Artinya adik-adik bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Merusak hubungan kita dengan Tuhan juga. Karena pasti Tuhan gak suka dengan orang yang berdosa. Tuhan pasti menghukum orang yang suka berbuat dosa. Adik-adik, Tuhan tidak senang. Bahkan Tuhan Yesus datang lahir untuk membebaskan kita dari segala dosa. Dia mati di kayu salib untuk membebaskan saya dan adik-adik dari segala dosa. Tuhan Yesus ingin kita hidup terus di dalam Tuhan Yesus, senang bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini kita belajar yang pertama bahwa Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga dari segala sesuatunya. Kita mau terus hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ingat ayat hafalan kita tadi, Ibrani 13 ayat 5b, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan Yesus berjanji terus bersama dengan adik-adik, menolong adik-adik. Adik-adik mau terus bersama dengan Tuhan Yesus? Amin. Wah, puji Tuhan, adik-adik mau terus bersama Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau terus mengasihi Tuhan Yesus, memuji Tuhan. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa dosa itu sangat berbahaya, merusak adik-adik, merusak kita, merusak Bang Christian. Adik-adik, mari kita belajar untuk tidak mau melakukan dosa. Contohnya dosa berbohong, dosa marah, dosa berantem, ya adik-adik, dosa iri hati kalau teman-teman adik-adik punya mainan yang bagus, jangan iri hati. Biarlah kita bisa bersyukur kalau melihat teman kita bisa senang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus adalah harta yang paling berharga buat kami. Kami juga bersyukur, kami belajar bahwa dosa membuat hidup kami rusak ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh terus setia pada Tuhan Yesus, dan sehingga kami Bapa tidak melakukan dosa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa, bye-bye.